Sore ibu-ibu. Sore. Pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita akan mengerjakan UAS dari Romo Surip. Romo Surip telah memberi tugas ke kita mengambil dari kitab Diotaro Kanonika. Tobit aja ya. Kalau Tobit, setuju? Oh, Tobit? Tobit aja lah. Oke, berarti Tobit kalau di Diotaro Kanonika itu kitab yang pertama. Iya. Siap, kita kalau mau ambil dari kitab Tobit. Kan disuruhnya bikin pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kita giliran deh nanya yang kira-kira kita nggak ngerti, terus nanti silakan dijawab siapa yang bisa jawab gitu ya. Oke. Ya. Aku duluan nanya boleh nggak? Boleh. Oke. Aku mau nanya nih soalnya udah nyiapin. Apa arti kata Tobit? Ayo. Tuhan kebaikan. Tuhan kebaikanku ya. Jawabannya setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, biar langsung aku mau tanya ya. Siapakah Tobit? Tobit kalau saya baca dan kemarin saya dengar sih, Tobit itu seorang pejuang yang benar, baik, dan hidupnya soleh dari suku Naftali yang dibuang ke Niniwe pada zaman Raja Asyur. Keren. Sob, siapa lagi yang mau nanya? Aku dua saya dulu deh. coba lanjutkan ya. Boleh. Setelah kita dengar penuturan Tobit seperti itu, nah pasti ada contohnya dong. Apa perbuatan Tobit yang baik? Yang dilakukan sama Tobit ya? Ya, betul. Perbuatan baiknya. Aku sih ingatnya dia itu sangat peduli ya dengan orang-orang Yahudi yang meninggal akibat perang. Terus dia menguburkan mayat-mayatnya. Itu ya. Bener nggak, Fer? Yang Itu ya? Yang dibunuh oleh raja. Jadi dia lagi makan aja dia teringat langsung pergi, langsung menguburkan. Gitu ya? Oke. Kalau gitu, kapan kitab Tobit ditulis? Abad kedua sebelum Masehi, ditulisnya dalam bahasa Aram. Yes. Pero apa? Oke. Sekarang pertanyaannya, mengapa kitab Tobit dikategorikan sebagai roman fiktif? Dikategorikan romantik fiktif bukan sejarah karena ada beberapa ketidakcocokan dengan yang terjadi pada urutan raja-raja Asyur. Oh, dalam historisnya ya, dalam historisnya jadi ada beberapa yang memang tidak sesuai ya dengan zaman waktu Raja Asyur. Oke. Silahkan, siapa lagi yang mau nanya? Nomor 4. Aku yang punya CPL. Aku. Untuk siapa kitab Tobit ditujukan? Ayo, siapa? Ditujukan kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Ya, jadi kan waktu itu mereka mengungsi ke Israel, ke Mesir ya, ke Niniwe, ke Niniwe ya, dibuang ke Niniwe. Jadi khusus kitab Tobit itu ditujukan untuk orang-orang Yahudi itu ya. Ya. Kita tuh berapa pertanyaan masih banyak ya, yang aku mah masih banyak yang nggak ngerti. Oh, Ya. silahkan. Makanya ini coba-coba, Yaitu coba-coba dibaca lagi. Ditujukannya kepada orang Yahudi di perantauan, ajakan untuk tetap setia Oh, ya. pada aturan yang dihidupi bangsa ini. Ya, benar, itu intinya ya. Taurat berarti ya. Ya. Sekarang siapa yang jadi tokoh utama dalam roman singkat ini? Kalau aku sih hanya dua, Tobit sama Tobias. Tobias. Mantap ya. Ini, karena tokoh utamanya Tobit dan Tobias. Tapi ada dua problema yang berjalan searah. Siapakah yang menderita Pada saat itu. pada saat itu? Yang sejarah ada dua problema. Tobit sama Sarah ya. Ya, Ya, ya kan? iya. Tobit sama Tobitnya saya. matanya buta, Sarahnya suaminya 7 kali menikah, semuanya mati. Gitu ya. Oke, kalau gitu apa sih isinya kitab Tobit? Kemalangan mungkin. Tobit yang tertimpa kemalangan Iya. dan dengan pertolongan Tuhan sembuh melalui anaknya Intinya ya, Tobias, intinya isi kitab itu ya. malaikat Rafael.
Memang panjang sih ceritanya, tapi ya singkatnya begitu ya. Jadi dia menderita tapi dia sembuh ya. Dan anaknya bertemu dengan jodohnya gitu, yang masih keluarga dekat. Itu Boleh ya. Baik, kita lanjut. Dan pertanyaannya, kemalangan apa yang menimpa Tobit? Matanya buta. Iya, matanya buta kan Kena kotoran karena burung, kotoran pipit. burung waktu dia tiduran ya. Ada burung di Pipit. pipi ya. Iya. Orangnya Terus jatuh di mata. muncul bintik-bintik yang menyebabkan dia buta. Iya, lanjut. Itu ya. Sekarang teh kita udah pertanyaan keberapa ini? Ke-11 sekarang, kesalahan kamu. 12 punya aku ya. Apa yang dilakukan Tobit sesudah 11. Oh, 11 sorry. Mengapa Tobit bersedih? Kenapa coba? Karena matanya buta, terus waktu istrinya dikasih kambing, Oh, salah paham ya. ya salah Istrinya paham. pulang Dia dari menyangka kerja, istrinya ya. bawa kambing, tapi dikiranya kambing curian ya. Iya. Oke. Itu Udah yang mah membuat- buta, udah salah buta paham tambah juga ya, sama sedih istrinya. ya. Jadi Oke, tambah oke. sedih. Ya, iya, oke. Jadi kemudian kita lanjutkan. 12 siapa ya? Aku Setelah ya. Tobit menerima penistaan dari istrinya, apa yang dilakukan olehnya? Tahu Apa yang tuh. terjadi di dalam batinnya dan apa yang dia lakukan? Ya, saking dia sedihnya, dia hanya melakukan satu Berdoa. kerjaan. Berdoa. Ya, Yes. sih. Yes. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Ketika Tobit mengalami kebutaan di kota Ekbatana juga terjadi suatu kemalangan. Sarah yang bersedih karena dia sudah menikah dengan 7 orang laki-laki dan semuanya meninggal. Tapi dia paling sedihnya karena pelayannya Oh, iya, bapaknya betul. itu, Iya, pelayan pelayan bapaknya bapaknya itu itu seolah-olah apa? Menghina dia. Padahal dia tidak merasa melakukan pembunuhan ya, Iya. tapi sama pelayannya seolah-olah dituduh gitu ya. Itu yang membuat dia sedih ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya penderitaan yang Sarah alami? Ya itu kan 7 suaminya meninggal semua ya. Dibunuh Asmodeus. Ya. Asmodeus itu Ada setan setan ya, setan Asmodeus ya. Lanjut ke 15. Siapa? Bagaimana kondisi Sarah saat itu sesudah dihina oleh pelayan ayahnya? Suasana batin dan apa yang dilakukannya ya. Dia berdoa juga, saking dia sedihnya dia berdoa ya. Dia mohon pertolongan Tuhan ya. Ya. Kemudian apa jawaban Tuhan atas doa Tobit dan Sarah? Vero pasti yang paling tahu. Tuhan mengirimkan malaikat Rafael untuk menolong Tobit dan Sarah. Jadi jawabannya langsung doanya langsung terjawab ya. Langsung terkabul, Langsung doa-doanya cesplok langsung ya. terkabul. Jadi Tuhan langsung mengirimkan ya. Iya, itu doa-doa yang dengan benar-benar permohonan yang paling dalam ya. Kalau gitu, bagaimana penyelesaian masalah yang dialami, yang diderita oleh Tobit dan Sarah? Ini mah rada panjang. Ya. Jadi Gimana coba? pada saat dia setelah berdoa, dia teringat dia pernah menitipkan uang di Saudaranya ya. Gabael. Oh ya, Gabael yang di media. Iya, iya. Tapi sebelum dia menyuruh Tobias ke sana, dia memberi nasihat Tobias. Apa itu nasihatnya? Yang di antaranya yang menguburkan orang yang meninggal. Iya, iya. Terus mungkin ada kasih ya. Kalau dia punya sesuatu, ada orang yang membutuhkan, ya dia mesti memberi. Terus berbuat baik. Iya. Jadi terus dia pergi kan ya, dia pergi. Dia disuruh mencari temannya dulu. Siapa yang menemani kamu? Nah, Tobias bertemu dengan Rafael. Rafael yang mengaku namanya Ya, seorang pemuda ya, seorang pemuda. Itu tuh dia nggak tahu kalau itu malaikat. Ya, Nggak tahu. tapi Terus- mengaku sebagai namanya Azar. Iya. Oh iya benar. Ya, Ya, seperti itu.
Oke. Terus dia jadinya pergi kan, pergi ditemani mau sama mau pemuda itu menuju ya. ke sana, mampir dulu ke tempat Sarah ya. Oh iya, Ya, iya. tempat nggak bayar ya. Terus juga di jalan malaikat itu menunjukkan obat untuk matanya Tobias. Iya, obatnya itu kan yang dari apa? Nah, Jeroannya jangan ikan ya, jeroan ikan ya. Nah, salah satu empedunya ya, empedunya ya. untuk mata, Iya. jantung dan hati untuk dibakar Itu untuk mengusir mengusir Asmodeus. Asmodeus itu ya. 18 ya Kak, ya? Ibu ya? Jalan. Udah selesai. Kita tahu bahwa hidupnya Tobi itu baik, saleh. Tapi mengapa Tuhan menyebabkannya menderita? Iya, Robin. Apa ya? Bu Pero ini mah Bu, coba apa itu Bu? Merani. Bu Vero, apa ya? Penyelenggaraan ilahi. Kenapa orang yang baik itu tidak enak hidupnya, kadang-kadang menderita. Pada saat Yahudi itu bilang penderitaan itu adalah akibat dosa. Dosa, ya kayak karma gitu ya. Tapi sebenarnya Ya, silakan Bu Vero. Allah membiarkan hal-hal buruk terjadi, tapi pada saat yang bersamaan Allah tetap memelihara kita, tetap mendampingi, memberi kekuatan. Jadi dengan penderitaan itu Tobi dan Sarah berdoa berharap ada kebaikan Tuhan atau penyelenggaraan ilahi gitu ya. Jadi itu ya harapannya ya. Berarti doa itu mohon kebaikan Tuhan untuk penderitaan mereka ya. sesuai dengan namanya. Ya. Ini Jadi kalau gitu, kapan kitab Tobit ini berakhir? Pada Ya, saat otomatis. Tobit wafat Nah, dan sebelum wafat dia menubuatkan kejatuhan Asyur dan Babel ya. Asyur, Asyur dan Babel, Babel. dan bait Allah. Kehancuran bait Allah ya itu. Iya, iya. dan menyarankan kepada Tobias untuk pindah dari sini. Ya, betul. Nah, ini yang terakhir nih Apa pesan pesan kitab Tobit untuk kita sekarang? Ayo, masing-masing dong. Yang mana nih? Oke. Yang paling matang. Paling senior kali ya. Senior. Kalau aku sih terus terang memang apa yang dilakukan Tobit sama Sarah itu sesuatu yang perlu kita teladani ya. Jadi dalam situasi hidup apapun juga ya, mau senang, mau susah, yang namanya doa itu udah satu-satunya cara ya. Ya meskipun jujur aku juga bukan pendoa yang baik, bukan tukang berdoa yang baik. Kadang masih adalah Asmodeus. Nah, saya ingatkan lagi untuk semangat berdoa lagi. Jadi kitab Tobit itu ya untuk menyemangati saya untuk berdoa lagi. Apalagi kalau ada masalah. Begitu. Jadi nggak percuma ya ikut KPKS ya. Ya, Bener loh, betul. bener loh. Aku bener-bener kayak banyak sekali hal-hal yang membuat kita kayak bangun lagi gitu ya. Oh iya ya, oh iya gitu ya. Bangkit. Kayak ada petunjuk ya gitu ya. Ayo Bu Vero, beras dulu. Sudah terwakili Sudah terwakili. senior dan Vero mau junior. menambahkan boleh. Mungkin yang di tengah ya. Iya. Keteladanan Tobit itu memotivasi kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Ya, Itu Kisah contoh. Tobit ini juga mengajarkan pada kita orang benar itu mungkin mengalami banyak masalah, tapi kita harus percaya Tuhan selalu menyertai kita, memberi kita kekuatan. Top. Wah, itu. Top Marco, top Ibu. Top itu. Oh iya, Romo ulang tahun katanya. Oh iya hari ini tanggal 5 kan? Oh, Iya, baik pas kita. kita deadline tugas itu kado untuk Romo Surip. Mudah-mudahan kado ini berkenan, panjang umur Romo, sehat selalu, selamat ulang tahun Romo. Ulang tahun Romo Surip. Tetap melayani. Romo Surip. Romo Surip memang mantap, Mo. Mantap.